Technical View Poundsling 13 Mei 2020 per jam 12:33 waktu Indonesia bagian barat. High 1.1282 dan area low 1.2249. Running price kini bertahan di 1.2278, baru saja terjadi rebound ataupun break high. Oke, kemarin skenario yang sempat kita gambarkan, meskipun dia ditutup dengan bearish candle, tidak gagal total. Karena kalau Anda lihat di sini pergerakannya dia betul-betul seperti apa yang sempat kita skenariokan, di mana dia sempat tertahan di 1.2285, lalu kemudian buy kita adalah di area 1.2305, kemudian area kenaikan persis di area resisten pertama kalau kita gambarkan di grafik 4 ini. Ya, area 1 atau resisten pertama di 1.2361 berhasil untuk menahan karena kemarin dia hanya sempat menyentuh 1.2375 lalu kemudian tergelincir seperti ini. So, skenario sangat berhasil dan sesuai judul, kemarin kita sempat memperkirakan rebound hanya untuk relatif sementara karena kemungkinan akan terjadi penurunan selanjutnya. Sehingga untuk hari ini berdasarkan candlestick yang ada, maka kemungkinan potensinya adalah bearish lanjutan atau bearish continuation. So, area 50% 1.2305 akan menjadi area resisten. Lalu di grafik keempatnya sendiri, kalau misalkan berpeluang seperti ini, maka potensi yang akan kita lihat adalah kemungkinan potensi akan terjadinya reversal hanya sampai kurang lebih di 1.2305. Sehingga potensi ini saya asumsikan sebagai pullback dan lalu kemudian dia akan mengalami penurunan sampai menyentuh area support berikutnya. Saya rasa untuk kali ini Poundsling sangat layak dilakukan untuk sell on pullback di 1.2292 ataupun 1.2310 dengan target pertama adalah 1.2242 dan target kedua adalah 1.2195 dengan kemungkinan potensi penurunan bisa saja terjadi lanjutan berdasarkan rilis data yang akan dirilis di jam 1 siang, yaitu GDP, Manufacturing Production, dan juga Industrial Production untuk Inggris. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 13 Mei 2020 per jam 12:35 waktu Indonesia bagian barat. Ternyata kemarin arealnya rebound teman-teman. Sementara untuk pagi ini areal tertinggi 1.0855, terendah 1.0842 dan areal running price kini bertahan di 1.0849. Flat, yang relatif flat. Dan kita sedikit flashback ya dengan yang kemarin terjadi, ternyata yang sempat kita perkirakan bahwa dia akan menguji lalu kemudian ditembus atau ambrol, ternyata dia gagal. Kembali areal biru ini menjadi areal sakti, areal support yang cukup kuat atau relatif kuat untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga kemungkinan potensi kali ini kalau dilihat dari pola candlenya, maka kemungkinan potensi uptrend masih bisa terbuka dengan catatan 23.6% kembali menjadi hantu yang sangat-sangat dinanti-nanti. 1.0838 akan menjadi areal penentu. Setiap ada areal kenaikan di atas areal ini, selalu kenaikan akan terjadi dan relatif mengejar areal resisten terdekat, yaitu di areal 1.0905. Seperti yang terjadi kemarin, meskipun tidak menyentuh 1.0905, dia hanya tempat tersentuh 1.0882. Lalu, kalaupun dia terjadi penurunan di bawah area 1.0838, maka potensi tersebut akan relatif menguji area support yang relatif kuat sampai saat ini di kisaran 1.0775 ataupun 1.0780. Kita lihat sedikit di grafik H4-nya. Potensi kenaikan yang kemarin terjadi pun yang kita sempat perkirakan double bottom ternyata betul-betul terjadi dan ini areal neckline di 1.0848 ternyata ditembus. So sebetulnya area kenaikanlah yang harusnya terjadi sehingga areal yang tercipta di pagi hari ini itu dianggap sebagai pullback-nya dia. Apakah seperti demikian? Kalau misalkan kita ingin menarik area trendline seperti ini atau trend channel seperti ini juga bisa dilakukan dengan Anda bisa melihat arealnya cenderung mengalami kenaikan sehingga kemungkinan potensi setiap penurunan itu adalah areal momentum untuk dia rebound kembali. Namun Anda perhatikan area 50% 1.0890 belum terganggu sehingga kemungkinan potensi ini juga akan menjadi penentu apakah bullish reversal muncul untuk euro atau justru ini hanya kejadian sementara yaitu mencari tenaga untuk kembali menekan lebih lanjut di areal support kuat kita 1.0775.
So kali ini targetnya adalah buy on dip di kisaran 1.0805 ataupun 1.0822 sedikit di bawah area 23.6% dengan target pertama adalah 1.0860 dan target kedua adalah 1.0905. Stop loss 1.0748 saya rasa cukup layak untuk mengantisipasi dia ternyata betul-betul menembus area support kita. Dan dari data ekonomi kalender yang akan muncul adalah data industrial production untuk zona Eropa. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.